Oh, Tapi di SPK? Oh, di SPK. Oh, di SPK. Udah, Unit 5 di SPK. Iyalah. Indonya lama banget. Iya, bener. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Theo. Halo Mas Theo, gimana kabarnya? Halo, baik. Nah, Mas Theo ini adalah pemilik dari BYD Atto 3. Nah, di sini gue mau nanya Mas Theo mengenai pengalaman dia menggunakan mobil BYD Atto 3 ini. Nah, penasaran gimana nanti reviewnya? Saksikan terus di Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil BYD Atto 3 milik Mas Theo. Mas Theo, mau nanya boleh dong? Boleh dong. Nah, Mas Theo, ini waktu itu SPK Atto 3 ini apa? Kita SPK tuh bulan Februari, sekitar Februari. Pas IMS berarti ya? Pas IMS ya. Oke. Mungkin sebelum kali ya, sebulan sebelum IMS. Sebulan Januari. Oh, pas IMS ya mungkin. IMS? Iya, pas IMS. Oke, SPK-nya. SPK-nya. Berarti udah nyobain dulu dong mobilnya? Di sana atau? Nah, nyobainnya sebelum IMS bener. Oke. Pas yang di awal launching itu bukan sih Taman Mini? Bukan. Oke. Oh, BSD awal. Oke. Berarti nyobain dulu tuh Atto 3-nya. Iya, betul. Kita Oke. nyobain dulu waktu itu ada pameran di SMS tuh, Sumarekon Sepong. Istri saya dulu yang nyobain. Oke. Dia nyobain Dolphin dulu. Oh, oke. Terus baru saya yang nyobain semua tuh, Atto, Seal, Dolphin. Ya. Akhirnya inilah yang dipilih. Oke. Waktu itu berapa ini harganya dulu? Ini tipe tertinggi berarti ya? Tipe tertinggi. Ini waktu itu 515. 515 ya, benar. Oke. Nah, ini ngomongin harga juga nih ya kan. Kan yang kita tahu secara kompetitor nih gitu. Di kompetitor untuk si Atto 3 tuh ada listrik yang deket tuh Omoda E5. Ya, gitu. Terus mungkin MG4 EV lah gitu, atau ya Cloud EV gitu kan. Sebenarnya di kelasnya banyak banget gitu kompetitornya. Iya. Nah, kenapa maksudnya sebelum ke Atto 3 ada nggak pemikiran lain pengen lihat dulu, terus kenapa bisa masuk ke sini gitu Atto 3? Oh iya dong, kan waktu itu selain nyobain si brandnya BYD ini, kita juga nyobain MG4 EV. Oh, nyobain juga berarti? Nyobain. Oke. Kita nyobain Omoda E5. Oke. Dan masing-masing memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke. Berarti nyobain semua tuh? Semua, karena emang kita tuh lagi nyari mobil listrik. Mobil listrik, oke. Kelamaan pakai mobil bensin kan. Oke. Pajaknya mahal. Bener. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Okay. Contohnya aja Omoda E5. Okay. Kelebihannya dibanding ini Omoda E5, saya suka interiornya. Iya, oke. Mantap, mewah ya. Kelihatan berkelas gitu kan. Kayak Mercy punya E-Class. Gitu kan. Nah, tapi kalau Omoda EV waktu itu kita nyobain, bantingannya nggak seempuk ini. Bantingan suspensinya. Oke. Agak mungkin suspension travelnya agak pendek ya. Mungkin juga nggak tahu ya, karena mungkin ya karena kan Omoda E5 tuh bawahnya tuh nganga tuh baterainya kan kelihatan. Iya, kelihatan. Iya, mungkin supaya nggak terlalu empuk sampai kena ke bawah, dibikin keras gitu kan. Nggak tahu saya. Nah, tapi Omoda E5 itu masalahnya di suspensi waktu itu. Terus MG4 EV murah, masuk budget banget. 420-an lah ya. Murah banget. Akselerasi enak, tenaga enak. Walaupun secara spek dia 178 atau berapa gitu ya, tapi secara tenaga begitu dites di realnya enak. Masalahnya infotainment sistemnya, entertainmentnya, interiornya juga. Kayak nggak kayak mobil listrik lah ibaratnya gitu kan. Oke. Kurang mewah gitu. Oke. Nah, iya, jadi ya next range-nya apa ini? Suspensi enak, interior unik, cluster segede gini.
Iya, oke. Iya, dan bisa muter-muter Bisa juga muter-muter gimmicknya Iya. gitu kan. Jadi waktu itu ya kita pilihnya ini. Oh, oke, I see. Nah, di atasnya nih ada Ioniq 5. Nyobain juga nggak? Nyobain, Ioniq 5 nyobain juga. Ioniq 5 itu sebenarnya enak. Secara keseluruhan enak lah. Secara keseluruhan enak, secara packaging enak, secara bantingan enak. Performance-nya enak. Masih ada banyak plastik sih, banyak plastik, tapi not bad. Oke. Cuman harganya nggak masuk. Ih, 700-an. 700-an. Ibaratnya kalau Ioniq itu dijual 500-an, mungkin saya akan ambil Ioniq. Tapi dia bisa jual 500-an ya. Iya, itu masalahnya. Apalagi yang waktu itu yang Batik Edition ya. Iya, Batik Edition. 1M. Ya, 1M, bener. Itu. Oke, akhirnya udah nyobain gitu kan, kesinilah gitu. Iya. Tapi nyobain seal juga nggak? Seal nyobain. Terus gimana? Jadi gini, sebenarnya saya tuh bimbang antara seal atau ini. Oh gitu. Oke. Karena seal itu secara performa mantap banget, iya. Secara interior mantap banget, secara harga mantap banget. Iya. Sama kayak Ioniq lah gitu. Iya, sama kayak Ioniq, dengan harga 700 juta dapat begitu gitu kan. Masalahnya adalah ceper. Oke, iya, kalau kira kan rendah banget sih. Iya. Dibawa ke Jakarta jalanan atau contohnya kita mau ke puncak gitu ya, atau ke Bandung gitu. Masuk ke daerah-daerah sana ya sih. Perkampungannya itu mikir-mikir sih itu bener-bener. Mikir. Apalagi baterai di bawah. Iya. Kenapa bingung. Bener. Jadi pilihan paling cocok. Ya, setelah ini. mobil hobi lah kalau gila, mobil mainan lah gitu kan. Kalau dia kan lebih kayak daily use. Oke. Nah, kenapa nggak Dolphin gitu, yang mungkin ya harga lebih murah lah atau gimana gitu dibanding A3? Dolphin interiornya kurang lebih begitu, terus persnelingnya di transmisinya di tengah ya, nggak jelas banget. terus hatchback kecil, belakang nggak terlalu gede. Lebih kecil ya dibandingkan A3 ya? Dibandingkan A3 lebih kecil. Mungkin nggak sesignifikan itu, tapi berasa gitu loh. Berasa. Terus suspensi belakangnya masih torsion beam, jadi bantingannya ya hatchback pada umumnya gitu. Benar, setuju. Jadi kayaknya lebih better lah A3 nambah dikit dapat kayak begini, dapat SUV proper, tenaga ada, suspensi travel gede, belakang luas, bagasi gede banget. Itu muat tas golf tuh 2 biji di belakang. Oke. Dolphin belum tentu muat. Mungkin Dolphin harus diturunin kali jok belakangnya. Iya, tapi secara performa sama kan, mesinnya juga sama kan. Mungkin tarikan Dolphin mungkin lebih enak. Oh, lebih enak ya? Karena lebih enteng. Oh, mungkin bodi lebih enteng, jadi lebih enak lah ditarikan dibandingkan ini atau yang lebih besar ya. Oke. Nah, ini nyobain udah berapa lama ini? Datangnya kapan? Kita datang bulan lalu ya. Agustus ya. Sebelum Gias berarti? Sebelum Gias. Sesudah Gias. Iya, Gias Juli benar. Oh, berarti udah sebulan ya? Sebulanan. Oh, berarti nunggu lama juga ya? Itu masalahnya. Betah itu nunggunya. Kemarin sempat juga, maksudnya itu lumayan lama juga, tapi oke lah gitu. Gini, gimana? Kita udah nungguin Ioniq 5 lebih dari setahun. Ya, jadi nungguin ini kagak apa lah. Berarti kan Ioniq 5 kan 2022 ya? Iya, waktu itu kan Ioniq 5 Indonesia lama banget. Iya, bener. Setahunan lebih, ada setahun lebih. Kita udah nungguin setahun itu. Oke. Makanya jarak Ioniq 5 sama BYD diumumin itu kan jauh. Ya. Nah, itu pada saat itu kita belum dapat unitnya. Tapi di SPK? Di SPK. Di SPK? Udah, Ioniq 5 udah SPK. Tapi kita belum dapat unitnya. I see. Baru setelah BYD diumumin, tiba-tiba Ioniq 5 banyak di jalanan. Tiba-tiba berlimpah. Oke, berarti itu nunggunya lama, berarti maksudnya udah nunggu lama di Ioniq, terus nunggu ini ya santai lah, karena di Ioniq udah lama kan, sampai setahun kan. Karena nunggu Ioniq itu udah lama banget. Jadi nunggu ini berapa bulan ya udahlah. Lagi pula ada mobil kedua gitu kan. Oh iya, ada City juga ya. Oke. Jadi kita masih bisa pakai City. Oke. Ngebantu sih. Saya ngerti sih maksudnya orang-orang pada kesel. Bener gitu, iya. Soal banyak banget tuh yang ngomong di sosmed, delivery dong gitu. Delivery gitu. Ternyata di Ioniq pun juga lebih lama waktu itu ya. Oke. Karena waktu itu demand-nya banyak banget. Kita dapat ngomong-ngomong tuh jauh banget belakang. Sampai setahun. Nggak disuruh bayar untuk
dapat antrian panjang gitu? Sempet ya? Ada sempet. Ada Tapi sempet. nunggu aja lah Tapi gitu. nunggu aja. Oke. Lumayan waktu itu. Nih oke. Nah, selama sebulan gitu ya kan nyobain. Kira-kira apa sih yang disuka sama Auto 3 ini? Yang disuka? Kedapan suara. Kedap, Nomor oke. satu. Itu kedapan suara. Dulu kita pakai Two City, kita udah ngerasain di jalan tol tuh kalau ngomong mesti teriak. Atau kalau lagi nggak mau ngomong, audio mesti digedein. Gitu. Karena suara angin, suara jalan. Bener. Pakai mobil ini kedap. Untuk harga 500 juta itu oke. Oke, build quality-nya oke lah. Build quality oke. Terus tenaganya sangat lebih dari cukup. Bener. Ya. Jadi digas itu lumayan kan. Ini mesin normal nih? Eco. Normal mode? Oh Eco, Iya, wih, apalagi sport nih. Apalagi sport mode. Bener. Itu, cuman sport mode kan bikin boros. Bener. Terus bandingannya enak. Bandingannya empuk, terus firm kayak mobil khasnya mobil Eropa gitu. Oh, I see. Ini nggak kayak mobil Asia gitu. Biasa kalau mobil Asia tuh agak agak ada suspensi travelnya tuh agak nggak enak. Kalau Eropa kan firm gitu kan. Oke. Mana jelasin ya? Iya, solid lah, Iya, begitu kan, bener. solid lah gitu. Oke. Enak. Terus irit. Ya, itu irit. dia, irit. Jadi sebenarnya mungkin karena saya bekas pemakai bensin, begitu dipakai listrik kaget. Karena dulu pemakaian bensin saya itu sebulan 2 juta rupiah. Oke, sebulan tuh. Sebulan. Ini sebulan 600.000. 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat ya, benar. oke. 3 kali lipat. Sekali ngecas berapa tuh biasanya? SPKL lo kan? Berarti? SPKL masih SPKL, apalagi kalau dicas di rumah ya. Lebih lagi, oke. Selama ini masih SPKL. Per KW-nya tuh 2.400. Dari sekitar 20% sampai 100% itu 100 ribuan. 140 lah. Oke lah itu. Dia sudah dipakai 3-4 hari kan. Terus habis itu ngecas lagi. Ya, total sebulan 600 ribuan. Oke lah. 600 ribuan. Jauh daripada pemakaian bensin. Kaget jadinya gitu. Iya, Irit banget ya. Tapi itu makanya mungkin itu biasnya mobil bensin gitu ya. Mungkin yang lain juga mobil elektrik yang lain juga mungkin kurang lebih sama. Sama ya. Karena saya awalnya pertama kali pakai mobil ini, jadi berasa saya suka. Nice lah. Iya. Gitu. Oke. Terus fitur yang disuka apa nih di sini? Sempat ngulik gak ini? Audionya. Oke. Jadi gini, ini kan audio DIN ya mereknya, kalau nggak salah tuh DIN. Oke. Ya, atau Divian, pokoknya brand Cina lah. Cuman brand Cina yang ini itu katanya itu sekelas Bose. Oh, sih. Kelasnya tuh di Bose. Jadi pantes. Emang bagus gitu loh. Jadi walaupun kita nggak pernah dengar mereknya, itu nggak terkenal, tapi kualitas audionya bagus. Untuk harga mobil 500 juta saya puas banget gitu. Mungkin akan saya tambahin subwoofer. Di belakang ya. Iya, karena subwoofer agak kurang. Cuman dari treble, dari middle itu semuanya enak, apalagi setelah dituning gitu kan. Setelah di setting enak. Jadi itu saya suka. Terus apa lagi ya? Fitur ADAS-nya. Nyobain juga berarti ADAS-nya? Iyalah. Oke. Nah, kira-kira apa lagi nih keunggulan dari si Auto 3 ini selama nyobain? Yang kita tahu ya, waktu itu kan kita udah pilih-pilih mobil juga, lihat mobil. Kalau nggak salah tuh waktu pertama kali ini mobil diumumkan, itu baterainya itu dia yang pertama pakai LFP. Ya kan? Oh iya, benar. Lithium ferrous phosphate apa gitu kan. Oke. Jadi setelah kita searching bedanya LFP sama nikel itu, LFP itu sekitar 40 sampai 60% lebih tahan dibanding nikel. Baterai nikel. Dan bedanya lagi kalau misalnya di baterai nikel, percentage power mobil kita di bawah 50%, biasanya itu performanya berkurang. Jadi dia akan ngerem gitu kan. Jadi discharge-nya akan berkurang. LFP nggak begitu. Dan yang paling bagus adalah menurut saya, LFP itu kalau digetok kena paku, kena tajam, itu nggak meledak. Nggak ngebakar ya. Nikel pasti meledak. Iya. Sama aja kayak Lion di paku gitu. Benar.
Berarti sempat riset sejauh itu ya berarti ya? Udah, karena mobil listrik kan suatu hal yang baru ya. Benar. Di Indonesia kan waktu itu belum banyak. Baru ada Ioniq 5 sama Wuling REV. Ya. Dua. Jadi kita memasuki ranah yang kita nggak tahu. Benar. Okay. Kalau bensin saya udah hafal luar kepala. Tapi kalau listrik kan saya nggak tahu. Karena pertama kali pakai. Jadi mesti research bedanya baterai apa, terus cara pemakaian mobil listrik bener, cara perawatannya, terus ngecas apa discharge-nya yang benar. Jadi contohnya kita kalau misalnya mobil nggak dipakai gitu, itu jangan dibiarin 100% pakai. Jadi supaya baterainya lebih lama gitu. Sama aja kayak HP kan. HP kalau kita pakai terus-terusan kan kita cas baterai health akan turun makin lama makin turun. Jadi kita mau pakai mobil kan bukan yang ganti gitu kan. Buat jangka panjang. Bener. Jadi mesti banyak research. Itu mesti didalemin lah, apalagi bagi orang yang nggak pernah nyobain mobil listrik. Iya, benar. Oke. Nah, selama penggunaannya sebulan nih gitu. Kira-kira ada nggak yang nggak disuka gitu sama mobil ini? Yang nggak disuka ya, sebenarnya sih dikit. Saya bisa kasih satu ya, berapa? Contohnya bunyi suara AC. Nah, suara AC itu, jadi kalau pas masih udara lagi panas, keadaan kabin masih panas, pertama kali nyalain AC pagi siang-siang gitu, itu bunyi kompresor di depan itu lumayan mengganggu. Jadi bunyinya tuh kayak kompresor rumah, AC rumah yang bunyi. Iya. Itu tuh mungkin sekitar masuk di depan kan? Iya, di depan, di luar, masuk ke dalam. Jadi suaranya? Ke dalam, iya. Kalau waktu itu saya juga penasaran kan, di luar ya apa sih suaranya? Kenceng banget. Jadi ibaratnya kita nyalain itu mobil di luar, kita masuk ke dalam rumah tuh kedengeran. Jadi kenceng. Jadi itu agak mengganggu. Wow, udah pakai sebulan udah terbiasa, jadi nggak masalah. Tapi buat orang yang nggak ngerti, takutnya ya kenapa-napa. Iya, takutnya pasti panik. Oh, berarti emang itu tuh standarnya emang kayak gitu ya? Dia mungkin mendinginkan lah. Saya nggak tahu mobil yang lain. Oke. Untuk khususnya mobil saya. Mobil saya begitu bunyinya. Mungkin yang Seal nggak begitu, mungkin yang Dolphin nggak begitu. Atau yang lain juga. Yang lain juga nggak begitu. Mungkin setelah saya ngomong begini, tiba-tiba di recall mobilnya nggak tahu. Iya. Cuman untuk mobil saya bunyinya begitu. Oke, sih. Itu mengganggu lah ibaratnya. Itu mengganggu. Terus apa lagi ya? Apalagi yang tetesan AC boleh. Tetesan AC tuh tetesan AC? Iya, jadi air AC kalau misalnya ini mobil banjir di bawah. Di bawah kan, iya. Di bawah banjir. Jadi kalau nyala? Jadi kalau di AC nyala, biasa mobil kita kan kalau mobil bensin tuh itu kan tetesannya dikit-dikit kan. Ya. Ini udah kayak ngompol di bawah. Jadi apalagi kalau misalnya dulu pertama kali kita lihat ada seal di bagian lagi di bagian servis itu AC bawahnya tuh bocor basah tuh. Pas saya tanya ini kenapa? Normal kak. Oh ya. Normal ya. Oh dibilang normal ya. Oke. Normal. Ya mungkin nggak mengganggu tapi nggak enak aja dilihat. Iya benar. Nggak enak aja dilihat. Tapi maksudnya dalam kondisi nyala kan? Iya. Kalau lagi mati berarti nggak keluar kan? Kan karena kondensasi kan. Iya benar. Oke. Ya itulah jadi banyak banget gitu. Nggak tahu kenapa. Buat orang yang nggak tahu gitu nggak enak aja dilihat sebenarnya. Benar. Oke. Sisanya fine aja, nggak masalah. Happy. Saya happy. Oke. Nggak ada masalah yang terlalu yang perlu saya komplain. Jadi selama 2 bulan sebulan ini gitu ya. Mungkin setahun mungkin belum tahu gitu. Nggak tahu ya. Cuman sebulan ini selama ini saya pakai fine aja. Oke. Nah, kira-kira ada cerita unik gak nih dari selama penggunaan sebulan ini? Cerita unik ya? Ini nggak tahu ya cerita unik apa enggak ya. Nah, waktu itu, jadi ceritanya tuh waktu itu saya bawa nih mobil ke Taman Safari. Taman Safari karena waktu itu rencananya sih mau nyobain jalan ke puncak, terus karena udah lama nggak pernah ke Taman Safari, mau nostalgia gitu kan sama teman-teman, ya udah kita ke Taman Safari gitu. Pas di Taman Safari yang waktu ngasih makan hewan-hewan itu, ada tuh satu binatang tuh kayak rusa atau kebo atau banteng itu pokoknya tanduknya panjang gitu kan. Ada gede gitu tanduknya. Gede gitu kan. Ada yang jagain sih. Jadi saya nggak gitu takut kan. Ya udah berhenti di sebelahnya persis nih, ada di bawah sini persis. Kasih makan lah. Kasih makan.
saya pikir kan saya punya anjing kan. Saya kalau kasih makan kan biasa langsung diambil gitu makanannya. Ini enggak, dijatuhin dulu ke bawah. Oh gitu. Habis dijatuhin ke bawah, dia nunduk. jadi diseruduk deh. Itu tanduk segede gaban, jeduk ya kena body panel body nih. Kencang itu kencang. Karena dia langsung buk gitu kan. Oke. Ya, udah tahu kan, udah gitu kan palanya kan gede banget gitu. Itu yang saya pikir bukan, yang waktu itu saya pikiran saya mau diseruduk apa enggak gitu. Tapi yang kena body panel tuh penyok apa enggak? Oke, lecet atau enggak gitu? Iya, lecet, penyok atau enggak gitu kan. Waduh, itu abis ngasih makan itu selama perjalanan sampai ke parkiran itu saya diem doang mikir. Ini mau bayar berapa perbaikin penyok? Mobil baru setengah bulan datang, baru 15 hari. Tahu penyok gitu kan. Jadi habis itu pas di parkiran saya turun, saya lihat, oh ternyata nggak kenapa-napa. Oh aman. Jadi aman. Padahal kenceng itu. Padahal kenceng. Jadi kalau misalnya kayak yang mobilnya kalau di toyor itu pasti buaya ke dalam gitu ya. Kan. Ini enggak gitu. Oh, kuat jadi ya. kalau soal build quality-nya oke ya. Ini oke banget cool. Kalau bahkan mobil 500 juta sekarang bodinya aja begitu kan. Iya. Di toel kaleng lah, beli kaleng lah. Iya benar. Oh, ternyata ini secara build quality oke ya. Oke. Dicobain juga ditabrak sama rusa ya. Iya. Kayaknya belum ada tuh atau ditabrak sama rusa. Iya. Iya lucu tuh kalau iya. Tanduknya gede banget lagi. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Selama ya sebulan lah gitu beli mobil terus dengan yang disuka sama yang nggak disuka, worth it nggak beli mobil ini? Happy nggak? Kalau ya gini, kalau sekarang saya akan bilang, selalu kan saya bilang worth it. Oke. Mau 3 kali tanya, mau 4 kali tanya, saya akan selalu bilang worth it. Harga 500 juta dapat build quality kayak begini, kenyamanan kayak gini, jarang ada mobil yang bisa begini. Apalagi konotasi kita kan mobil Cina kan ya made in China, stigmanya gitu. lah gitu. Iya, stereotipnya kan begitu. Tapi ternyata enggak, ini worth it banget. Oke. Nggak tahu kedepannya gimana, setelah setahun gitu, nggak tahu gimana. Tapi untuk sekarang saya sangat puas, saya nggak ada komplain. Sangat recommended untuk punya ini mobil. Dan balik lagi, ini bias ya, statement saya kan subjektif lah ya, karena saya yang punya gitu kan. Tapi di luar itu semua saya udah nyobain semua mobil yang lain, menurut saya ini pasti worth it. Oke. Nah, thank you banget nih Mas Teo nih atas waktu nih. Nah, buat teman-teman mungkin mau nanya langsung ke Mas Teo, boleh banget nanti share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini, pasti subscribe channel Tomo Mobil. Mungkin itu saja Mas Teo. Thank you Mas Teo. Thank you. Bye bye semua.